Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2018-53045. Oke, di sini saya akan membahas tentang salah satu materi AUSI, yaitu tentang implementasi audit manajemen perusahaan, yaitu materi ke-13. Yang pertama, slide 1, audit manajemen perusahaan. Selanjutnya, slide kedua, konsep dasar audit. Jadi di sini terdapat 3 konsep dasar, yaitu sumber daya, teknologi, dan informasi. Dan selanjutnya di sisi atas ini ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dan dari 3 poin tersebut tadi masuk menjadi sebuah tujuan dari sebuah perusahaan. Lalu di sini ada sebuah pengawasan atau kontrol, pengawasan dan pengendalian. Lalu ada aktivitas audit. Dan pengawasan ini adalah sebuah proses audit yang bertujuan untuk yang pertama dapat dipercaya data akuntansi, yang kedua terjaga keamanan aset perusahaan, yang ketiga berjalannya operasi secara efisien, keempat ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan atau biasanya disebut SOP. Selanjutnya slide ketiga, hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Jadi di sini terdapat 3 pihak, yaitu pihak 1, pihak 2, dan pihak 3. Jadi di antara pihak 1 dan pihak 2 terdapat proses audit, dan di pihak 1 dan pihak 3 terdapat proses pengasahan, antara lain pengesahan dokumen, kertas kerja, dan lain-lainnya. Lalu di antara pihak 2 dan pihak 3 terdapat proses pertanggungjawaban. Jadi apabila kita amati dari sini, pimpinan perusahaan adalah pihak yang ketiga. Yang melakukan proses pengesahan itu adalah pimpinan. Auditor yang mana? Auditor yaitu pihak kedua yang melakukan proses audit. Lalu pihak 1 hanyalah sebagai pekerja biasa. Pekerja memberikan laporan kepada pimpinan, lalu dilakukan pengesahan, lalu dikontrol oleh bagian audit, dan bagian audit melakukan pertanggungjawaban ke pihak ketiga atau pimpinan. Seperti itu. Selanjutnya slide keempat, definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen, proses pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen, yang pertama audit laporan keuangan atau biasa disebut finansial perusahaan. Audit kepatuhan, jadi ini berhubungan dengan kinerja perusahaan, absensi, cuti libur, dan lain-lain terkait pegawai. Yang ketiga, audit internal. Audit internal ini terdapat di perusahaan. Dari perusahaan itu sendiri melakukan proses audit kepada tim kerjanya. Seperti itu. Yang terakhir, audit operasional. Operasional ini manajemen dari hulu ke hilir, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, dari proses bahan baku sampai proses produksi. Seperti itu. Slide kelima, tipe audit, pelaksanaan audit, tujuan audit, dan penerimaan laporan. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Pelaksana audit adalah auditor eksternal. Jadi biasanya perusahaan membayar auditor dari luar yaitu auditor laporan keuangan. Jadi tujuan audit di sini adalah untuk menentukan apakah proses audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah pengecekan finansial, apakah cash flow, neraca saldo, laba rugi, dan lain-lain sudah sesuai atau belum. Penerima laporan pihak ketiga, investor, atau orang yang memberikan modal ke suatu perusahaan, bisa berupa uang ataupun lainnya. Dan kreditor, mungkin seperti bank misalnya. Yang kedua, audit kepatuhan. Pelaksana audit, auditor internal ataupun eksternal. Jadi ini bisa keduanya. Jadi kalau audit kepatuhan bisa dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal, seperti itu keduanya. Tujuan audit menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Jadi di sini kepatuhan karyawan dinilai apakah datang tepat waktu ataukah tidak, terlambat ataukah tidak, sakit atau bolos, absen atau tidak, seperti itu, dan lain-lain. Penerima laporan yaitu manajemen entitas yang bersangkutan dan pemerintah. Jadi ini berkaitan dengan pimpinan masing-masing instansi, seperti itu. Yang ketiga, audit internal. Pelaksana audit yaitu audit internalnya sendiri. Tujuannya
yaitu yang pertama menilai keandalan laporan keuangan, kedua menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, ketiga menilai pengendalian internal organisasi, keempat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, yang kelima program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Jadi ini adalah audit secara menyeluruh baik dari keuangan, kepatuhan, kinerja efektif efisien atau tidak sumber daya dan lain-lain. Laporannya dikirimkan ke manajemen dari entitas yang bersangkutan. Seperti itu. Yang terakhir, audit operasional atau manajemen. Auditor eksternal atau internal yang melakukan. Jadi kalau audit kepatuhan biasa dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Fungsinya, tujuannya menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Jadi di sini menilai efektif dan efisien ataukah tidak dari sumber daya, baik dari SDM, fisik, gedung, peralatan, bahan, dan lain-lain. Seperti itu. Laporannya diberikan kepada manajemen dari entitas yang bersangkutan. Jadi ini berkaitan dengan pimpinan masing-masing instansi. Seperti itu. Selanjutnya slide ke-6. Sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup. Ruang lingkupnya yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasaran kegiatan aktivitas, program dan bidang dalam perusahaan yang perlu diperbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas. Jadi di sini sasaran adalah kegiatan aktivitas, proses produksi dan lain-lain pada suatu divisi atau perusahaan di bagian tertentu. Seperti itu. Elemen tujuan audit, kriteria standar aktivitas, ya ini berkaitan apakah sudah sesuai prosedur ataukah belum. Penyebab tindakan aktivitas individu dari perusahaan itu sendiri. Akibat perbandingan antara penyebab dan kriteria. Atau di sini bisa dibilang adalah perbandingan antara penyebab dan kriteria. Bagaimana perbandingan antar standar aktivitas dan standar tindakan, seperti itu. Selanjutnya slide ke-7, kerangka kerja audit manajemen. Jadi di sini terdapat kriteria. Di sini ada pelaksanaan program atau penyebab kondisi tertentu. Lalu juga terdapat hasil aktual dari pelaksanaan program tertentu tadi dari suatu divisi, sehingga menghasilkan sebuah gap yang berakibat terhadap kondisi finansial dan non-finansial perusahaan, baik dari proses akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lalu dari audit tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti, seperti itu. Selanjutnya slide ke-8, ruang lingkup sasaran dan tujuan audit manajemen. Selanjutnya slide ke-8 yaitu prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Jadi seperti yang sudah dibahas di atas, audit dititik beratkan pada kontrol untuk perbaikan suatu sistem. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit, pengungkapan adanya temuan yang bersifat positif. Jadi setiap temuan baik negatif ataupun positif selalu dilaporkan oleh auditor. Selanjutnya identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Pelanggaran hukum, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Selanjutnya slide ke-9. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Karakteristik dari audit manajemen menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan dan program atau aktivitas perusahaan. Audit keuangan, audit data akuntansi, proses pencatatan dan laporan akuntansi. Keluasaan audit dari audit manajemen, keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Audit keuangan cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Tujuan audit dari audit manajemen menentukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan, lalu melakukan penghematan, efisien dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Terus tujuan audit keuangan mendapatkan
keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PAPU atau GAAP, lalu laporan dapat digunakan untuk pemakaian laporan keuangan. Untuk ruang lingkupnya sendiri dari audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait, mencapai keseluruhan aktivitas atau program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Lalu ruang lingkup dari audit keuangan, data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridis dari audit manajemen berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Dari audit keuangan, keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Slide ke-10 yaitu lanjutan dari tadi. Yang ke-6, pelaksanaan audit internal maupun eksternal. Bagaimana objektivitasnya? Dari audit keuangan, audit independen atau audit eksternal. Dipertanyakan objektivitasnya. Yang ke-7, frekuensi audit. Tidak ada ketentuan, yaitu kepedulian manajemen mencapai aktivitas dan efisiensi program. Dari audit keuangan bersifat reguler dan rutin, menghasilkan penerbitan LK. Yang ke-8, orientasi hasil audit. Dari manajemen audit menghasilkan perbaikan kinerja masa datang, yaitu anticipatory audit. Dari audit keuangan, audit menghasilkan data keuangan yang bersifat historis, digunakan untuk penilaian kerja masa lalu. Yang ke-9, bentuk laporan. Dari audit manajemen bersifat komprehensif. Kesimpulan penting yang menghasilkan rekomendasi yang berfungsi belum ada standar baku. Laporan tergantung dari kemampuan auditor. Audit keuangan memiliki standar baku, yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Menghasilkan laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Pengguna laporan audit manajemen pihak internal. Pengguna laporan audit keuangan pihak eksternal, yaitu pemegang saham, investor, potensial, kreditor, dan pemerintah. Slide selanjutnya yaitu slide ke-11. Tahapan audit. Audit tahapannya ada audit pendahuluan. Selanjutnya ada review dan pengujian pengendalian manajemen, audit terinci, pelaporan, lalu tindak lanjut. Tujuan dari audit pendahuluan, informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan. Penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, menentukan audit sementara, alternatif audit objektif. Yang kedua, tahap review dan pengujian pengendalian manajemen yang memiliki tujuan menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara, dan menjadikan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif. Yang ketiga, audit terinci yang memiliki tujuan pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan lain disajikan dalam kertas kerja audit atau KKA sebagai dukungan kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Tahap selanjutnya, pelaporan, bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Berisi laporan komprehensif untuk menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tindak lanjut yang bertujuan untuk mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan lanjutan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya slide ke-12. Audit manajemen atau para auditor mengecek di sini ada permasalahan seperti penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tingginya keluhan pelanggan, lalu diaudit dan dicek. Setelah itu menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu kemampuan bersaingnya turun misalnya. Lalu di dalamnya terdapat kehematan, ekonomisasi, daya guna atau efisiensi, dan hasil guna atau efektivitas, sehingga perlu adanya peningkatan dan penghematan dalam faktor-faktor tertentu sehingga bisa terdapat perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya slide ke-13. Di sini terdapat rencana operasi, lalu ada hasil aktual,
Lalu di sini terdapat proses input, yaitu ekonomisasi, yaitu pengorbanan yang direncanakan sehingga menghasilkan pengorbanan yang terjadi, entah itu dari sebuah proses penghematan ataupun lainnya. Lalu hasil dari ekonomisasi terdapat proses yaitu efisiensi. Dari pengorbanan yang dilakukan tadi mungkin seperti pengurangan produktivitas atau lainnya, sehingga menghasilkan sebuah output yaitu efektivitas dari tujuan yang ada sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Slide ke-14 selanjutnya yaitu ruang lingkup audit. Jadi audit manajemen di dalamnya terdapat banyak audit yang lebih spesifik, antara lain audit SDM, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan, audit sistem kapasitas kualitas, audit sistem informasi, audit pemasaran, dan terakhir audit manajemen lainnya. Seperti itu. Selanjutnya slide ke-15. Jadi di sini yang pertama terdapat pendahuluan perencanaan, lalu ada pengujian dan review. Setelah itu ada audit lanjutan yang berisi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu auditor menghasilkan laporan yang diberikan kepada manajer yang berisi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi di sini selalu ada perputaran dari proses audit, mungkin di setiap tahunnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya slide ke-16. Jadi di sini terdapat sebuah temuan. Lalu apa aja penyebab kinerja perusahaan menurun? Dan akibatnya setelah penyebab seperti pelanggan pergi, pelanggan beralih, laba turun, dan lain-lain. Lalu setelah terdapat semua temuan tersebut, auditor akan menyimpulkan dan melaporkan apa saja yang terjadi. Oke, selanjutnya slide ke-17 penutup. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan baik dari pengucapan, tindakan, perilaku, dan lain-lain. Saya Rizky memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.